Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pukul 7 pagi. Cahaya matahari musim kemarau yang dingin menyeruak dari jendela kaca besar di ruang makan, menerangi lantai marmer putih yang licin seperti cermin. Di atas meja makan sepanjang 6 meter yang terbuat dari kayu jati ukiran, tersaji sarapan yang tampak sempurna. Sup asparagus kepiting, scrambled egg dengan truffle oil, dan teh Earl Grey yang mengepul. Segala sesuatu di rumah megah ini, yang sering disebut istana oleh para tetangga, dirancang untuk kemewahan dan kesempurnaan. Namun, bagi aku, menantu perempuan di rumah itu, istana ini terasa seperti peti mati yang dilapisi sutra, tempat ia dikubur hidup-hidup bersama martabatnya. Aku, yang bernama lengkap Aleta, duduk tegak di kursinya. Dia selalu harus duduk tegak. Sekadar bersandar sedikit pada sandaran kursi saja bisa memicu rentetan kritik dari wanita di hadapannya. Wanita itu adalah ibu mertua, Anggraini. Anggraini adalah matriark keluarga Wijaya, seorang wanita paruhbaya yang tubuhnya terawat sempurna, mengenakan robe sutra mahal, dan selalu membawa aura superioritas yang membekukan. Anggraini memegang sendok peraknya, menyendok sup asparagus, lalu meletakkannya kembali dengan bunyi gemerincing yang sengaja dibuat dramatis. "Hambar," katanya. Suaranya sedingin es batu yang beradu di gelas champagne. "Aleta, sudah berapa kali saya katakan? Sup itu harus memiliki kedalaman. Ini bukan air cucian beras. Apa gunanya pendidikan memasak yang kamu banggakan jika kamu tidak bisa membedakan sup orang kaya dan sup rendahan?" Aleta menahan napas. Ini adalah ritual pagi. Selama 3 tahun pernikahan, setiap sarapan, setiap makan malam, adalah panggung bagi Anggraini untuk merobek-robek harga dirinya di depan pelayan dan, kadang, di depan suaminya yang memilih pura-pura tuli. Hari ini, Aleta hanya menjawab singkat. "Maaf, Bu. Saya akan meminta Koki untuk menambahkan sedikit kaldu ayam murni besok." "Koki, kamu bersembunyi di balik Koki sekarang?" Anggraini tertawa sinis. Suara tawa yang tajam seperti pecahan kaca. "Kamu sendiri adalah kepala rumah tangga, Aleta. Suami saya mempekerjakanmu bukan hanya untuk melahirkan cucu, yang sampai sekarang pun belum ada, tetapi untuk memastikan rumah ini berjalan sesuai standar. Dan standarmu, sejujurnya, menyedihkan." Kata-kata, "belum ada cucu," selalu menjadi peluru panas yang ditembakkan Anggraini. Itu adalah luka yang paling dalam bagi Aleta. Aleta mengambil napas lagi, memegang serbet dengan erat di pangkuannya. "Saya sedang mengikuti anjuran dokter untuk program kehamilan, Bu. Mengenai pekerjaan rumah tangga, saya sudah memastikan semua tagihan." "Oh, tagihan," potong Anggraini, matanya menyala. "Kamu pikir saya peduli dengan tagihan air? Saya sedang membicarakan nilai. Warisan. Kamu hanyalah menantu miskin yang kami tarik dari lubang lumpur dan sekarang kamu berani memberi saya ceramah tentang tagihan." Kali ini, Anggraini meletakkan sendok dengan keras, menciptakan suara dentuman di meja. Gelas kristal bergetar. Kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun di dada Anggraini, dipicu oleh ketenangan Aleta, akhirnya meletup. "Kamu pikir kamu siapa?" bentaknya. Urat di lehernya menonjol. "Kamu pikir dengan berpakaian seperti wanita dari kasta kami, kamu pantas berada di sini? Tidak, Aleta. Kamu hanyalah parasit yang menghabiskan uang anak saya. Sampah masyarakat yang seharusnya bersyukur bisa membersihkan kakiku." Aleta mendongak. Matanya bertemu langsung dengan mata Anggraini. Di mata Aleta, tidak ada rasa takut, tidak ada permohonan, hanya kekosongan yang dingin. Itu adalah tatapan yang tidak pernah dilihat Anggraini. Tatapan yang tidak mengenali otoritasnya. Tatapan itu adalah sumbu terakhir yang membakar Anggraini hingga kehilangan akal sehatnya. Dalam hitungan detik, tanpa berpikir, tangan Anggraini mencengkeram mangkuk sup asparagus yang masih panas dan mengepul di hadapannya. "Keluar! Sekarang juga!" raungnya. Wajahnya memerah total. Dan kemudian, dengan kekuatan penuh, Anggraini mengayunkan mangkuk itu dan menyiramkan sisa kuah sup panas tepat ke wajah Aleta. Kuah kental berwarna hijau itu memercik di rambut, dahi,
dan turun ke pipi Aleta. Sensasi panas yang menyengat sejenak membuat Aleta tertegun, tetapi dia tidak bergerak, tidak menjerit. Dia hanya berkedip perlahan, merasakan tetesan kuah yang asin dan panas menetes ke dagunya. Anggraini berdiri dari kursinya, tangannya gemetar, dan menunjuk ke pintu utama dengan jari yang runcing. Volume suaranya mencapai nada histeris yang menusuk telinga. Kau punya waktu 5 menit keluar dan pergi dari rumah ini. Jangan pernah injakan kakimu di sini lagi, atau akan kupastikan kamu hanya menjadi debu. Di tengah kekacauan, di hadapan pelayan yang terkejut dan kuah sup yang menodai marmer mahal, Aleta akhirnya bergerak. Dia tidak panik. Dia mengambil serbet, mengangkat tangannya ke wajah, dan menyeka sisa kuah itu dengan gerakan lambat dan sangat disengaja, seolah-olah dia hanya membersihkan debu. Setelah wajahnya bersih, Aleta berdiri. Dia mengambil beberapa langkah tenang menuju meja kecil di sudut ruangan tempat tas tangan desainer miliknya diletakkan. Tangannya merogoh ke dalam tas, dan mengeluarkan sebuah map kulit hitam yang tebal, yang selalu dibawanya kemana-mana. Sebuah map yang berisi beban dan rahasia 3 tahun terakhir. Aleta mengeluarkan selembar kertas tebal, berwarna gading, yang dilipat rapi. Dia berjalan kembali ke meja makan yang kacau. Tatapannya tidak pernah lepas dari Anggraini yang masih terengah-engah dalam amarahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aleta meletakkan kertas itu dengan hati-hati di samping mangkuk sup yang terbalik. Tindakannya begitu tenang sehingga menakutkan. Ketenangan itu lebih menghancurkan daripada jeritan apapun. Anggraini menatap kertas itu, lalu kembali ke wajah Aleta, merasakan lonjakan ketidaknyamanan yang tiba-tiba dan tak beralasan. Ini bukan reaksi yang dia harapkan. Anggraini, yang masih terbawa adrenalin kemarahan, meraih kertas itu dengan gerakan kasar, siap merobeknya menjadi serpihan. Apapun omong kosong ini, itu tidak akan mengubah keputusanku. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, matanya menangkap garis-garis tebal dari tulisan di bagian atas kertas. Tangannya membeku di udara. Babak baru telah dimulai. 5 menit. Itu adalah waktu yang diberikan ibu mertua, Anggraini, untuk Aleta menghilang dari hidupnya. 5 menit untuk mengemas semua kesengsaraan, semua air mata, dan semua sisa harga diri. Namun, sekarang, 5 menit itu terasa seperti waktu yang diberikan kepada Anggraini untuk menyaksikan dunianya sendiri runtuh. Tangan Anggraini mencengkeram kertas tebal berwarna gading itu dengan kasar. Tekanan amarahnya membuat tangannya gemetar, tetapi instingnya sebagai matriark yang selalu waspada terhadap dokumen hukum membuatnya tidak merobeknya seketika. Matanya yang tajam, yang biasanya hanya melihat label harga dan merek, kini terpaksa memfokuskan diri pada cetakan huruf yang rapi dan resmi. Awalnya, kemarahan Anggraini mendominasi. Dia bergumam, "Omong kosong apa lagi ini? Surat cinta murahanmu untuk putraku? Ancaman palsu." Dia membaca kalimat pertama. Surat pernyataan pengalihan hak milik dan penyelesaian jaminan utang. Anggraini tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang. Penyelesaian utang? Kamu bahkan tidak punya uang untuk membeli. Tawanya terhenti. Dia membaca nama-nama di bagian atas. Di kolom pemberi hak, tertera nama lengkap suaminya, Wijaya. Di kolom penerima hak, tertera nama lengkap Aleta. Nama ini diikuti oleh nomor akta notaris yang terdaftar secara resmi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Di bawahnya, tertulis deskripsi properti, rumah tinggal mewah, lokasi Jalan Mahameru nomor 17, Jakarta Selatan. Luas tanah 3.500 m. Rumah itu, rumah yang sedang mereka pijak. Istana yang ia yakini sebagai mahkota dari kekuasaan dan status sosialnya. Ekspresi Anggraini mulai berubah. Kemarahan yang tadinya merah membara, kini digantikan oleh warna putih kebingungan. Dahinya berkerut, mencoba memproses informasi yang sama sekali tidak masuk akal baginya. Bagaimana mungkin? Suaminya tidak pernah menyebutkan apapun tentang pengalihan hak. Utang apa? Bukankah aset mereka aman? Aleta masih berdiri di seberang meja, kuah sup kering di pipinya. Matanya seperti 2 keping es yang mengawasi Anggraini.
Ketenangan Aleta adalah senjata paling mematikan saat itu. Seluruh kekacauan di ruang makan, mangkuk yang terbalik, serbet basah, pelayan yang kaku di ambang pintu, semuanya terasa sunyi dibandingkan dengan badai yang berkecamuk di benak Anggraini. Anggraini melanjutkan membaca. Matanya bergerak cepat, berusaha mencari celah, kesalahan pengetikan, atau tanda-tanda pemalsuan. Semakin lama ia membaca, semakin memudar warna merah di wajahnya. Dia sampai pada bagian yang menjelaskan mengapa pengalihan hak itu terjadi. Dokumen itu menyebutkan kegagalan pembayaran pinjaman sindikasi dari sebuah konsorsium investasi internasional yang dipimpin oleh perusahaan Midas, tempat Aleta ternyata bekerja sebagai senior financial analyst sebelum menikah. Suaminya, Wijaya, menggunakan rumah itu sebagai jaminan kolateral terakhir tanpa sepengetahuan Anggraini, menjanjikan pelunasan dalam waktu singkat yang gagal ia penuhi. Pada bagian terakhir, ada cap dan tanda tangan notaris terkemuka, dilengkapi dengan stempel basah. Dokumen itu sah. 100% sah. Anggraini merasakan darahnya turun ke kakinya. Dia tidak lagi bisa berteriak. Teriakan amarahnya berubah menjadi erangan tercekat yang keluar dari tenggorokannya. Dia menjatuhkan kertas itu ke meja. Tangannya bergetar hebat. Kertas itu mendarat di noda kuah sup yang mulai dingin. Dia mundur selangkah, menabrak kursinya. Kursi mahal itu terbalik dengan bunyi keras. Tetapi Anggraini tidak peduli. Dia menatap Aleta, mencari tanda-tanda bahwa ini adalah lelucon kejam, sebuah hipnosis, atau mimpi buruk. Tidak mungkin. Anggraini terhuyung. Kamu berbohong. Kami tidak pernah utang pada perusahaanmu. Kami tidak utang pada siapapun. Rumah ini milik Wijaya. Aleta akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah, serak, tetapi setiap kata tajam dan berbobot. Suami Anda menandatangani perjanjian pengalihan hak ini 7 bulan lalu. Batas waktu pelunasan berakhir kemarin pukul 12 siang. Utang tersebut kini telah dilunasi, Bu, oleh saya, tepat sebelum batas waktu. Dan sebagai kompensasi, hak properti ini beralih ke nama saya, sesuai perjanjian awal. Anggraini menggelengkan kepalanya keras-keras. Mustahil. Kamu tidak punya uang sebanyak itu. Kamu hanya menantu gembel yang kami kasih hidup. Saya adalah senior analis di perusahaan Midas, Bu. Perusahaan yang didirikan oleh kakek saya sendiri dan diwariskan kepada saya. Namun identitasnya saya sembunyikan atas permintaan suami saya. Balas Aleta, mengungkapkan kartu as pertamanya. Inilah alasan dibalik ketenangan misteriusnya. Selama 3 tahun ini, Anda pikir saya hanya membersihkan rumah dan menunggu Anda memberi izin untuk hamil? Saya sedang mengelola portofolio investasi triliunan rupiah. Pengungkapan itu menghantam Anggraini seperti petir. Dia menyadari, dengan rasa mual, bahwa selama ini ia meremehkan seekor naga yang sedang tidur. Dia telah memanggil sampah masyarakat kepada seorang wanita yang, ternyata, memegang kendali atas seluruh eksistensi keuangannya. Kepala Anggraini berdenyut-denyut. Pandangannya kabur. Semua rasa malu, semua penghinaan yang pernah ia lemparkan kepada Aleta kini berbalik dan menusuknya. Wajahnya yang sempurna, yang biasanya hanya dihiasi dengan senyum angkuh, kini benar-benar berantakan. Dia mulai terisak, isakan yang bukan berasal dari kesedihan, melainkan dari ketakutan akut akan kehilangan segalanya. Dia menunjuk kertas itu lagi. Ini pasti sihir. Konspirasi. Kertas palsu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aleta berjalan pelan di sekeliling meja, mengambil serbet bersih, dan membersihkan noda kuah sup dari tepi meja marmer. Gerakannya tenang, metodis. Dia berhenti di depan Anggraini. Saya punya waktu 5 menit untuk keluar, Bu. Itu kata Anda, ujar Aleta. Tatapannya menusuk. Sekarang, waktu 5 menit itu adalah waktu Anda untuk menerima kenyataan. Sebelum saya memanggil petugas keamanan. Saya tidak akan keluar, Anggraini. Karena... Aleta menarik napas, menegaskan setiap kata. Sekarang, sayalah yang memiliki rumah ini. Dan 5 menit itu adalah waktu Anda untuk mulai berkemas.
Anggraini ambruk ke lantai marmer yang dingin, menjerit panjang yang menyayat hati, sebuah jeritan ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Para pelayan di ambang pintu, yang telah menyaksikan kebrutalan Anggraini setiap hari, hanya menunduk, menyaksikan pembalasan karma yang datang dalam bentuk selembar kertas berwarna gading. Kertas berwarna gading itu terasa panas di tangan Anggraini, meskipun kuah sup asparagus di atas meja sudah mulai mengering. Bukan karena suhu fisik, melainkan karena kebenaran yang tertulis di atasnya membakar setiap sel sarafnya. Anggraini, matriark yang selalu hidup dalam gelembung kendali dan superioritas finansial, kini dihadapkan pada satu hal yang paling ia takuti, kehancuran yang tak terhindarkan. Dia telah membaca dokumen itu 2 kali, mencari celah, mencari kata yang salah, mencari tanda bahwa ini hanyalah lelucon yang buruk. Namun, setiap detailnya, nomor akta, tanda tangan notaris dari kantor hukum yang paling dihormati di Jakarta, meterai resmi yang dingin, semuanya menjeritkan legalitas. Ini tidak masuk akal, gumamnya. Suaranya kini pelan dan gemetar, jauh dari raungan penuh amarahnya beberapa menit yang lalu. Rumah ini bernilai ratusan miliar. Kamu tidak punya uang sebanyak itu. Kamu menjual dirimu? Kamu memeras Wijaya? Katakan. Aleta tetap diam. Dia berdiri seperti patung porselen, membiarkan Anggraini tenggelam dalam lubang kepanikan yang ia gali sendiri. Kontras antara keduanya sangatlah mencolok. Anggraini, berbalut sutra mahal, kini terhuyung-huyung, kerutan jijik di wajahnya tergantikan oleh garis-garis ketakutan murni. Sementara Aleta, dengan sisa kuah sup di pipinya, memancarkan aura ketenangan absolut, seolah-olah sup yang disiramkan adalah upacara pembaptisan kekuasaannya. Anggraini meraih kertas itu lagi. Matanya terhenti pada paragraf kecil yang membuat napasnya sesak. Itu adalah lampiran ringkasan yang menjelaskan bahwa pengalihan hak milik ini hanyalah sebagian kecil dari masalah. Ada klausul lain yang menyebutkan pembekuan rekening dan aset operasional keluarga. Apa ini? Keputusan Pengadilan Nomor 45, PK, 2025? Anggraini mendesis. Rasa takutnya kini bercampur dengan kepahitan. Pembekuan? Tidak. Perusahaan kami baru saja akan menandatangani proyek besar. Kami akan menjadi tuan rumah acara amal bulan depan. Wijaya tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruang makan. Pelayan yang menyaksikan drama itu mundur perlahan, takut mengganggu momen pembalasan yang begitu intens dan privat. Di saat itu, Anggraini menyadari kebenutan terbesarnya. Ia selalu meremehkan apa yang dilakukan suaminya di belakang layar, selama ia yakin aliran uang tetap berjalan lancar. Ia selalu percaya bahwa suaminya adalah dewa uang yang tidak pernah salah. Aleta akhirnya memecah keheningan yang menyesakkan itu. Wijaya tahu, Anggraini. Dia menandatangani perjanjian itu 7 bulan lalu ketika dia putus asa mencari dana talangan. Dia datang kepada saya, meminta saya, menantu gembel yang Anda hina, untuk menyelamatkan aset-asetnya dari kebangkrutan total. Saya memberinya waktu 7 bulan untuk melunasi utangnya kepada perusahaan Midas dan membatalkan pengalihan hak. Dia gagal. Air mata mulai mengalir di pipi Anggraini, air mata yang membasahi make-up mahalnya. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan kegilaan yang datang dari hilangnya identitas. Dia tidak takut menjadi miskin. Dia takut menjadi tidak penting. Lalu kenapa kamu baru melakukannya sekarang? Raungnya. Suaranya pecah. Kenapa kamu menunggu sampai hari ini? Saat aku menyiramu dengan sup? Kamu sengaja. Kamu merencanakan semua ini hanya untuk mempermalukanku. Aleta memiringkan kepalanya sedikit. Ekspresi tak terbaca di wajahnya. Saya memberinya kesempatan. Bu. 7 bulan adalah waktu yang lebih dari cukup. Mengapa saya menunggu sampai hari ini? Karena hari ini adalah hari di mana batas waktu hukum berakhir. Dan hari ini, Anda memilih untuk memperjelas, melalui tindakan fisik, apa posisi saya bagi Anda. Aleta menggerakkan pandangannya perlahan dari mangkuk sup yang terbalik ke mata Anggraini. Anda bilang saya punya 5 menit untuk pergi. Saya tunjukkan. Saya tidak pernah pergi. Saya hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya, Anggraini. Dan kini,
Anda tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan kepada anak Anda kecuali hutang dan kehancuran. Pernyataan itu menghancurkan Anggraini. Tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai. Tangan-tangannya mencengkeram kepala. Teriakan yang keluar dari mulutnya bukanlah kata-kata, melainkan lolongan kesakitan yang tumpul. Teriakan itu bukan karena sup asparagus panas di wajah Aleta, melainkan karena kehampaan yang tiba-tiba menganga di bawah kakinya. Tidak, kami kaya. Kamu tidak bisa. Keluarkan dia. Pelayan. Keluarkan dia dari rumah ini. Dia seorang pencuri. Dia pembohong. Anggraini meraung. Suaranya meninggi, menuding Aleta dengan jari gemetar. Aleta mengambil kertas gading itu dari meja dan menyimpannya kembali ke dalam map kulit hitamnya. Sambil melakukannya, dia menoleh ke arah pelayan yang berdiri ketakutan di dekat pintu. Panggil Koki dan minta dia menyiapkan sarapan baru untukku di teras. Perintah Aleta dengan nada yang begitu lembut, namun penuh wibawa. Setelah itu, bersihkan kekacauan ini. Dan, Anggraini. Aleta melangkah melewati Anggraini yang merangkak di lantai, menatapnya dari atas. Perintahmu di rumah ini sudah tidak berlaku lagi. Mulai sekarang, setiap perintah adalah dari saya. 5 menit Anda sudah habis. Dan ingat baik-baik, drama Anda hanya akan mempercepat pengusiran Anda. Aleta berbalik dan berjalan menuju teras. Dia meninggalkan Anggraini sendirian di ruang makan yang mewah, menjerit ketakutan. Sebuah wanita yang kehilangan segalanya hanya karena sebuah kuah sup dan selembar kertas yang ia sebut omong kosong. Kekuatan telah berpindah tangan, dan babak pembalasan baru saja dimulai. Aleta berdiri di teras, membiarkan angin pagi yang sejuk membelai kulitnya, mengeringkan sisa kuah sup di rambutnya. Dia tidak benar-benar minum teh. Ia hanya berdiri, menghirup aroma melati dari taman yang kini miliknya. Di belakangnya, di ruang makan yang mewah, lolongan histeris Anggraini perlahan mereda menjadi isakan yang menyedihkan. Teriakan yang tadinya penuh amarah telah berganti menjadi erangan ketakutan akan kehancuran finansial. Aleta berbalik, meninggalkan kenyamanan teras. Ia harus memastikan Anggraini memahami setiap detail dari jerat hukum yang telah ia pasang dengan presisi seorang insinyur. Dia kembali ke ruang makan. Tempat Anggraini masih tergeletak di lantai marmer. Wajahnya sembab dan make-upnya luntur. Anggraini, panggil Aleta. Suaranya kini terdengar seperti bel yang berdentang di aula kosong. Duduklah. Drama ini sudah berakhir. Sekarang kita bahas kenyataannya. Anggraini tidak merespons, hanya mendongak dengan tatapan kosong. Aleta meraih kursi makan yang terbalik dan menegakkannya, lalu duduk kembali di kursinya sendiri, tepat di seberang noda kuah sup. Aleta membuka kembali map kulit hitamnya, mengeluarkan kertas gading itu lagi, kali ini ditemani beberapa lembar dokumen pendukung yang dicetak tebal. Kertas pertama, yang Anda baca di bab 3, adalah akta peralihan hak milik properti Jalan Mahameru nomor 17. Itu adalah jaminan yang diserahkan Wijaya, suami Anda, kepada perusahaan Midas 7 bulan lalu. Batas waktu pelunasan utang yang dijamin dengan rumah ini berakhir kemarin. Anda benar, rumah ini bernilai ratusan miliar. Dan ya, saya mampu melunasinya, karena saya bukan hanya senior financial analyst di perusahaan Midas, tetapi juga, sebagai pemilik mayoritas saham pengendali, saya adalah pembuat kebijakan tertinggi di sana. Aleta berhenti sejenak, membiarkan bobot pernyataan itu menggantung di udara. 3 tahun lalu, saat Wijaya mendekati saya, bukan karena cinta, tetapi karena dia tahu kakek saya meninggalkan saham pengendali kepada saya tahu dia hanya ingin mengakses modal perusahaan Midas untuk menopang kerajaan bisnisnya yang rapuh. Saya setuju menikahinya, bukan karena saya naif, tetapi karena saya butuh akses ke pembukuan dan aset keluarga Wijaya. Kilasan balik cepat melintas di mata Aleta. Malam-malam tanpa tidur di kantor, diam-diam menyelidiki keuangan Wijaya, menemukan jaringan utang dan investasi busuk yang ditutupi oleh fasad kemewahan. Aleta menunjuk pada dokumen kedua, surat pengadilan dengan logo resmi yang mencolok. Ini adalah tembakan yang benar-benar mematikan. Anggraini. Ini adalah keputusan pengadilan nomor 45, PK, 2025.
Ini adalah surat perintah pembekuan. Bukan hanya rumah ini, tetapi semua aset likuid Wijaya, semua rekening perusahaan Anda, semua saham yang Anda pegang di Bank Swiss. Wajah Anggraini yang tadinya putih kini berubah pucat kehijauan. Pembekuan rekening? Itu berarti ia bahkan tidak bisa membayar tagihan kartu kreditnya bulan depan. Status sosialnya, yayasan amalnya, klub sosialnya, semua didanai oleh rekening-rekening itu. Wijaya membuat 2 kesalahan. Anggraini, lanjut Aleta. Suaranya tenang dan terukur, seperti seorang profesor yang memberikan kuliah. Kesalahan pertama, dia menggunakan rumah ini sebagai jaminan utang perusahaan yang kecil dan dia gagal membayarnya. Kesalahan kedua, yang jauh lebih besar, adalah penipuan obligasi yang ia lakukan 3 bulan lalu yang membuat investornya, termasuk beberapa klien perusahaan Midas, menuntut ganti rugi miliaran. Keputusan pengadilan ini adalah hasil dari tuntutan ganti rugi kolektif tersebut. Perusahaan Midas hanya bertindak sebagai fasilitator hukum dalam penuntutan ini, bukan inisiatornya. 7 bulan lalu, saya bisa saja langsung menyita rumah ini saat jatuh tempo. Tetapi saya tahu Anda akan mendapatkan uang dari tempat lain. Jadi, saya menunda pengambil alihan, membiarkan Anda terus mengolok-olok saya, hingga Wijaya membuat kesalahan fatal kedua ini. Saya menunggu momen di mana Anda tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan sumber daya untuk melawan. Aleta bangkit, berjalan ke Anggraini, dan berjongkok sehingga mata mereka sejajar. Rasa sup asparagus yang pedas di wajah Aleta adalah pengingat yang menyakitkan bagi Anggraini akan tindakan bodohnya. Anda bertanya mengapa saya menunggu sampai hari ini, saat Anda menyiram saya dengan sup. Aleta berbisik, tetapi suaranya dipenuhi baja. Karena saya ingin titik balik ini menjadi tak terlupakan. Saya ingin momen di mana Anda merasa paling berkuasa, momen di mana Anda secara fisik melukai dan menghina saya, menjadi momen yang sama di mana Anda menyadari bahwa Anda telah kehilangan segalanya. Saya ingin kenangan sup panas itu menjadi rasa pahit yang akan Anda bawa seumur hidup Anda, Anggraini. Anggraini mencoba meraih tangan Aleta. Tatapannya memohon. Aleta, mohon, jangan begini. Saya akan menarik semua kata-kata saya. Saya akan bersujud. Kita bisa jadi keluarga. Saya akan memberikanmu cucu yang kamu inginkan. Aleta menarik tangannya. Cucu? 3 tahun ini, Anda dan anak Anda menolak tes kesuburan. Karena Anda takut citra pria sempurna Wijaya akan rusak. Anda hanya ingin saya menjadi mesin anak yang tunduk. Itu tidak akan terjadi. Dan mengenai 5 menit untuk pergi. Aleta menatap dingin. 5 menit itu sudah habis. Anggraini. Itu adalah waktu saya memberi kesempatan Anda untuk menunjukkan penyesalan atas kebrutalan Anda. Anda memilih amarah. Sekarang, Anda tidak punya pilihan. Mulai saat ini, setiap menit yang Anda habiskan di rumah ini adalah atas belas kasihan saya, pemilik yang sah. Aleta berdiri tegak. Dia menekan tombol di interkom telepon rumah. Kepada semua staf rumah tangga, mulai sekarang, saya adalah nyonya utama di rumah ini. Perintah saya harus diprioritaskan. Anggraini Wijaya dan suaminya adalah tamu, dan mereka memiliki waktu 30 hari untuk meninggalkan properti ini. Tidak ada makanan, minuman, atau layanan yang boleh diberikan kepada mereka tanpa izin langsung dari saya. Bersihkan meja ini. Siapkan sarapan saya. Dan siapkan kamar tamu untuk Anggraini. Dia tidak diizinkan masuk ke kamar utama sampai suaminya kembali dan menghadapi kenyataan ini. Suara di seberang interkom menjawab. Baik, Nyonya Aleta. Aleta menoleh kembali ke Anggraini, yang kini terisak tanpa suara. Selamat datang di kehidupan baru Anda, Anggraini. Sekarang kita tunggu Wijaya. Ini akan menjadi pertunjukan yang jauh lebih baik. Aleta menyesap tehnya yang baru disajikan oleh pelayan. Teh yang sama, di rumah yang sama, tetapi kini rasanya berbeda. Ia duduk di kursi rotan antik di teras, memandang kolam ikan koi yang jernih. Anggraini, ibu mertuanya, sudah dibawa ke kamar tamu di lantai bawah. Tangisnya telah menghilang, digantikan oleh keheningan yang mengindikasikan bahwa Anggraini sedang menyusun strategi baru atau, lebih mungkin,
sedang dalam kondisi syok parah. Aleta memejamkan mata sejenak, membiarkan kenangan itu mengalir. Kenangan yang telah menjadi cetak biru bagi setiap tindakannya selama 3 tahun terakhir. Anggraini benar. Rumah ini memang bernilai ratusan miliar. Dan Aleta, yang dulu ia sebut menantu miskin, kini secara hukum adalah pemilik tunggalnya. Semua berawal dari kakek kandung Aleta, Tuan Haryo. Tuan Haryo adalah seorang pengusaha ambisius yang, di masa mudanya, pernah ditolak mentah-mentah oleh keluarga Wijaya, keluarga Anggraini. Mereka meremehkannya karena ia datang dari kalangan menengah, dan mereka bahkan merusak bisnis kecilnya untuk memastikan ia tidak pernah melamar putri mereka, Bibi dari Wijaya. Tuan Haryo bersumpah akan membalas dendam. Dia pergi ke luar negeri, membangun sebuah perusahaan investasi dari nol, menamainya perusahaan Midas, sebuah perusahaan yang didirikan di atas janji bahwa segala sesuatu yang disentuhnya akan berubah menjadi emas. Saat Tuan Haryo meninggal dunia 8 tahun lalu, dia tidak meninggalkan perusahaan Midas kepada putranya yang dinilai terlalu lembut, melainkan kepada Aleta, cucu perempuannya, yang ia kenali memiliki ketenangan dan ketegasan yang sama dinginnya dengan dirinya. Syaratnya, Aleta harus mengambil alih kepemimpinan penuh dan membawa perusahaan Midas masuk ke pasar Indonesia, dengan target pertama adalah keluarga Wijaya. Aleta kembali ke Indonesia, menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik Midas. Ia mulai bekerja sebagai senior financial analyst, sambil mengintai kelemahan keluarga Wijaya. Kelemahan itu datang dalam bentuk Wijaya, anak Anggraini. Wijaya, suami Aleta, adalah pria yang memiliki ego sebesar rumahnya namun kecerdasan finansial sekecil sup yang disiramkan ibunya. 3 tahun lalu, bisnisnya goyah hebat. Ia panik mencari modal segar dan, melalui koneksi yang rumit, ia bertemu dengan Aleta, yang saat itu menyamar sebagai analis brilian dengan jaringan yang luas. Wijaya langsung terpesona, bukan oleh kecantikan Aleta, melainkan oleh janji akses ke modal investasi. Dia melamarku, bukan mencintaiku. Bisik Aleta pada dirinya sendiri, membuka matanya. Dia pikir aku adalah kunci untuk membuka brankas rahasia. Padahal aku adalah brankas itu sendiri. Aleta menerima lamaran itu, menuntut perjanjian pranikah yang sangat ketat. Perjanjian yang memastikan aset pribadinya tetap terpisah dan memberinya akses penuh ke pembukuan keuangan Wijaya. Itu adalah perjanjian yang dianggap remeh oleh Wijaya dan Anggraini, karena mereka yakin Aleta tidak memiliki apa-apa selain gaji analis. 7 bulan lalu, krisis finansial Wijaya mencapai puncaknya. Ia terdesak untuk melunasi utang kecil kepada pihak ketiga, tetapi ia tidak punya likuiditas. Wijaya, tanpa berkonsultasi dengan Anggraini, datang kepada Aleta di kantornya, memohon bantuan. Saat itulah Aleta memasang jebakan terakhirnya. Aleta menawarkan utang talangan kecil, tetapi dengan jaminan yang mengerikan. Rumah mewah Jalan Mahameru nomor 17. Wijaya, yang yakin ia akan mendapatkan dana dari proyek lain dalam waktu 2 bulan, dengan angkuh menandatangani surat pengalihan hak bersyarat, memberikan Aleta hak penuh atas properti jika utang tidak dilunasi dalam 7 bulan. Wijaya begitu yakin bahwa ia akan menang. Ia bahkan meminta saya untuk tidak memberitahu Anggraini, karena ia tahu Anggraini akan marah karena rumah ini dijaminkan untuk utang sekecil itu. Pikir Aleta, senyum dingin tersungging di bibirnya. Setelah akta itu ditandatangani, Aleta dengan sengaja membiarkan dirinya dianiaya secara verbal oleh Anggraini. Dia membiarkan Anggraini mencaci maki, meremehkan, dan menganggapnya rendah. Semakin Anggraini menghinanya, semakin tenang Aleta. Setiap hinaan adalah bahan bakar. Setiap pelecehan adalah konfirmasi bahwa keluarga ini layak mendapatkan kehancuran yang telah disiapkan oleh kakeknya. Dan kemudian, 3 bulan lalu, Wijaya melakukan kesalahan besar yang disebutkan Aleta di bab 4. Penipuan obligasi yang memicu tuntutan ganti rugi kolektif dan pembekuan aset yang disahkan pengadilan. Sejak saat itu, Aleta tahu permainan sudah berakhir. Dia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Kemarin, utang jaminan rumah jatuh tempo. Aleta, melalui Midas, secara resmi melunasi utang tersebut kepada dirinya sendiri, yang secara hukum mengalihkan kepemilikan rumah tersebut ke namanya, sesuai perjanjian. Dia memilih untuk tidak memberitahu Anggraini.
Dia ingin momen pembalasan terjadi saat Anggraini berada di puncak kekejiannya. Kuah sup panas itu menjadi hadiah terakhir yang tak terduga. Tiba-tiba, suara mobil mewah berhenti di halaman depan. Pintu utama terbuka. Itu adalah suara suami, Wijaya, yang baru pulang dari urusan bisnisnya. Aleta berdiri tegak. Ia merapikan lipatan robe sutranya. Meskipun di bawahnya ia masih merasakan sisa rasa perih dari kuah sup. Ia mengambil map kulit hitamnya dan berjalan masuk ke ruang makan. Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Pintu utama terbuka dengan dentuman keras, memecah keheningan tegang di rumah mewah itu. Suara langkah sepatu kulit mahal yang terburu-buru bergema di foyer marmer. Wijaya, suami Aleta, kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Ia adalah pria yang, seperti Anggraini, selalu memancarkan aura arogansi, meskipun kini dibebani oleh kekhawatiran finansial yang terus-menerus. Wijaya terdiam di ambang pintu ruang makan. Pemandangan di depannya ganjil. Meja makan sudah dibersihkan, tetapi ia melihat kursi Anggraini terbalik. Ia melihat noda kuah sup yang masih samar di lantai. Koki dan beberapa pelayan berdiri kaku, menghindari kontak mata. "Ada apa ini?" tanya Wijaya. Suaranya tajam, tatapannya mencari Aleta. "Kenapa rumah ini seperti baru saja diserang badai? Di mana ibu?" Seorang pelayan memberanikan diri untuk menjawab. "Nyonya Anggraini sedang berada di kamar tamu lantai bawah, Tuan." Nyonya Aleta yang memindahkannya. Ekspresi Wijaya mengeras. Pikirannya langsung menyimpulkan satu hal. Aleta, menantu yang tidak tahu terima kasih itu, pasti telah membuat masalah lagi. Ia bergegas menuruni tangga dan menemukan Anggraini meringkuk di sofa kamar tamu. Wajahnya bengkak karena menangis. Air mata membasahi sutra mahalnya. "Ibu, ada apa? Apa yang terjadi padamu?" Wijaya berlutut di depannya, pura-pura khawatir. Anggraini meraih lengan putranya dengan cengkeraman histeris. "Wijaya, selamatkan aku. Monster itu. Aleta, dia merampas semuanya. Rumah kita. Dia mengusir kita. Dia bilang ini miliknya." Wijaya berdiri. Amarahnya meluap. Ibunya tidak pernah menangis seperti ini. Aleta sudah keterlaluan. Ia segera kembali ke ruang makan. Tempat Aleta duduk tenang di kursi, menyesap tehnya seolah tidak ada yang terjadi. "Aleta," raung Wijaya, menghampiri istrinya dengan langkah lebar. "Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Apa yang kamu masukkan ke kepalanya? Dia bilang kamu. Kamu mengaku pemilik rumah ini? Itu tidak lucu. Kamu segera minta maaf dan batalkan lelucon bodoh ini, atau kamu akan tahu akibatnya." Aleta meletakkan cangkir tehnya di atas piring kecil dengan bunyi klik yang tenang. Keheningannya menjadi balasan yang lebih mematikan daripada amarah. Ia mendongak, matanya bertemu dengan mata Wijaya, dan Wijaya melihat tatapan yang sama persis seperti yang Anggraini lihat tadi pagi. Tatapan tanpa cinta, tanpa rasa takut, penuh otoritas. "Duduk, Wijaya," kata Aleta, tanpa meminta izin. Itu adalah sebuah perintah. Wijaya terkejut. Istrinya tidak pernah berbicara seperti itu. "Aku tidak akan duduk. Kamu dengar aku? Jangan menguji kesabaranku. Aleta, aku menikahimu karena koneksimu, bukan karena keahlianmu membuat drama. Sekarang, berikan aku kunci dan katakan pada ibuku bahwa semuanya baik-baik saja." Aleta tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Aku tidak pernah mengambil kuncimu, Wijaya. Aku hanya mengambil kembali apa yang kamu berikan dengan tanda tanganmu sendiri." Aleta membuka map kulit hitamnya. Ia mengeluarkan 3 dokumen penting, akta peralihan hak milik, surat keputusan pembekuan aset, dan selembar kertas terakhir yang Wijaya kenali sebagai draft perjanjian yang ia abaikan. "Mari kita tinggalkan drama sup ini sejenak dan beralih ke hukum, suamiku," kata Aleta, nadanya dingin dan sinis. "Pertama, ini adalah akta peralihan hak milik nomor 78, AJB, 2025. Kamu menandatanganinya 7 bulan lalu sebagai jaminan utang talangan kepada perusahaan Midas. Batas waktunya kemarin. Kamu gagal bayar. Rumah ini sekarang secara sah milik saya,
Aleta. Wijaya menertawakan hal itu. Omong kosong. Utang itu kecil. Aku bisa membayarnya 10 kali lipat. Itu hanya formalitas. Aleta. Aku memohon bantuanmu karena kamu adalah analis di sana. Jangan coba bermain api. Kamu bisa membayarnya. Aleta mengambil dokumen kedua. Itu membawa kita ke dokumen kedua, yang jauh lebih serius. Ini adalah keputusan pengadilan tentang pembekuan aset. 3 bulan lalu, kamu melakukan penipuan obligasi yang merugikan banyak investor. Investor-investor itu, yang difasilitasi oleh Midas, mengajukan tuntutan. Pengadilan mengabulkan permohonan pembekuan. Semua rekening pribadimu, rekening perusahaanmu, dan semua properti selain rumah ini, dibekukan. Kamu tidak punya likuiditas, Wijaya. Bahkan, kamu tidak punya uang untuk membeli makan siang di luar hari ini. Wajah Wijaya langsung memucat. Dia tahu tentang tuntutan itu, tetapi dia yakin pengacaranya bisa menunda-nunda kasusnya. Dia tidak tahu perintah pembekuan telah dikeluarkan, dan dia tidak tahu Aleta terkait. Kamu, Midas. Wijaya tergagap. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Kamu yang mengaturnya? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku mencoba memberitahumu. Wijaya. 3 tahun ini aku sudah mencoba menyelamatkan bisnismu dari ambisi bodohmu. Aku mencoba memberitahu Anggraini untuk berhenti membuang uang. Tapi kalian berdua hanya melihatku sebagai dekorasi, ya kan? Aku hanya menantu gembel yang bisa kalian hina. Jadi, aku memutuskan untuk membiarkan hukum alam bekerja. Aku hanya memastikan hukum memihak padaku. Aleta kemudian mendorong kertas ketiga. Ini adalah puncaknya. Dan terakhir, ini adalah surat gugatan cerai. Sudah saya tanda tangani. Semua aset yang kamu miliki sekarang berada di bawah pembekuan pengadilan, jadi pembagian gonogini akan sangat mudah. Kamu tidak mendapatkan apa-apa dari aset pribadiku, yang jauh lebih besar daripada seluruh kekayaanmu, dan aku tidak meminta apa-apa dari asetmu yang sekarang minus. Kamu bebas. Kamu bisa kembali ke ibumu. Wijaya berdiri terpaku. Bibirnya bergetar. Keangkuhannya hilang, digantikan oleh kepanikan yang brutal. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak menikahi seorang istri, melainkan malaikat maut yang berpenampilan cantik, yang telah menunggu dengan sabar di ranjangnya selama 3 tahun untuk menguburnya hidup-hidup. Kamu pengkhianat. Aku akan melawan ini. Raungnya. Aku akan memanggil pengacaraku. Lakukanlah. Tantang Aleta. Pengacaramu yang sekarang sedang sibuk membebaskanmu dari tuntutan pidana. Dan satu hal lagi, kamu tidak punya uang untuk membayar pengacara baru. Semua dana kamu sudah dibekukan. Selamat datang di neraka yang kamu ciptakan sendiri, Wijaya. Sekarang, 5 menitmu sudah habis. Aku akan memberimu waktu 30 hari untuk meninggalkan properti ini bersama Anggraini. Aleta bangkit. Ia berjalan melewati Wijaya yang roboh, sama hancurnya dengan ibunya, meninggalkan pria itu sendirian di ruang makan yang dingin, di dalam rumah yang bukan lagi miliknya. Pagi telah berganti menjadi siang. Tetapi ketegangan di rumah Jalan Mahameru nomor 17 masih terasa seperti lapisan es tipis. Setelah kemarahan histeris, Anggraini kini duduk diam di sofa, sementara Wijaya mondar-mandir di ruang makan yang dingin, sesekali memaki pengacaranya di telepon yang tidak bisa dihubungi. Aleta, sementara itu, menikmati makan siangnya di teras, sunyi dan terkontrol, membiarkan efek dari kartu as itu meresap sepenuhnya. Akhirnya, Wijaya memotong keputusasaannya dan mencari Aleta. Ia datang ke teras dengan Anggraini yang mengikutinya seperti bayangan yang pucat. Wijaya telah mengganti taktik. Intimidasi tidak berhasil, maka ia mencoba negosiasi. Aleta, ujar Wijaya. Suaranya dipaksakan menjadi tenang dan logis, meskipun matanya dipenuhi keringat dingin. Mari kita bicara sebagai orang dewasa, bukan sebagai musuh. Dokumen-dokumen itu, aku akui, itu adalah kesalahan. Aku putus asa saat itu. Aleta meletakkan garpunya. Aku menghargai pengakuanmu. Namun,
Kesalahan MU kini bernilai ratusan miliar dan kasus pidana. Tunggu, pidana? Sela Anggraini, suaranya serak. Wijaya, apa maksudnya kasus pidana? Wijaya mengabaikan ibunya dan menatap Aleta. Jangan mengada-ada dengan kasus pidana. Itu tuntutan perdata. Kita bisa membatalkan semua ini. Kita adalah suami istri. Kamu bisa menarik gugatan cerai. Aku bisa menalangi utang kecil itu sekarang juga. Dan kita lupakan akta konyol ini. Kita bisa kembali seperti semula. Aleta tertawa. Tawa yang singkat dan tajam. Kembali seperti semula? Apakah itu termasuk Anda menyiram saya dengan sup panas lagi? Anggraini? Atau Anda, Wijaya, kembali ke wanita simpanan Anda yang Anda sembunyikan di Bali? Wijaya tersentak. Bagaimana kamu tahu tentang Bali? Aku sudah 3 tahun menjadi istrimu dan senior analis di Midas. Aku tahu setiap rupiah yang masuk dan keluar dari rekeningmu. Jawab Aleta datar. Kau pikir aku selama ini hanya membuat sup dan membeli kosmetik? Aku sedang mengumpulkan setiap butir bukti yang dibutuhkan oleh pengadilan untuk menjebloskanmu ke penjara. Mengenai proposalmu untuk kembali, itu ditolak. Aleta mengambil map kulit hitamnya lagi dan mendorong dokumen yang Wijaya kenali sebagai surat gugatan cerai. Surat gugatan cerai ini sudah saya tanda tangani, Wijaya. Statusnya sudah didaftarkan di pengadilan pagi ini. Mengenai pembagian aset, itu juga sudah jelas. Semua asetmu dibekukan. Bahkan jika kamu menang dalam perdata, itu akan digunakan untuk membayar ganti rugi kolektif. Semua asetku, yang kamu anggap kecil, itu dilindungi perjanjian pranikah. Secara hukum, kamu keluar dari pernikahan ini dengan nol, Wijaya. Atau, lebih tepatnya, dengan utang. Anggraini yang sejak tadi diam, kini maju. Wajahnya berubah menjadi memohon. Taktik terakhirnya. Aleta, mohon, ingatlah kebaikan kami. Kami memberimu tempat tinggal. Kami memberimu nama keluarga. Jangan lakukan ini pada putraku. Beri kami kesempatan. Kami akan memperlakukanmu seperti ratu. Kami akan membatalkan semua kata-kata kami. Kami akan memberimu cucu. Kami akan. Kebaikan. Aleta memotong dengan cepat. Matanya memancarkan kemarahan yang tertahan selama bertahun-tahun. Kebaikan yang mana? Anggraini? Kebaikan saat Anda menyuruh saya mencuci mobil mewah Anda dengan tangan? Kebaikan saat Anda mengunci kulkas karena takut saya makan caviar Anda? Kebaikan saat Anda mengatakan bahwa saya tidak berhak mendapatkan pendidikan saya? Aleta mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya merendah, membuatnya lebih menakutkan. Saya tidak membutuhkan belas kasihan Anda. Saya tidak membutuhkan cucu yang lahir dari pernikahan yang penuh kepalsuan. Saya hanya ingin satu hal, Anggraini, keadilan. Dan keadilan telah tiba. Wijaya, menyadari negosiasi damai sudah gagal, kembali ke ancaman. Jika kamu tidak mencabut gugatan cerai dan membatalkan akta ini, aku akan mencemarkan nama baikmu. Aku akan mempublikasikan bahwa kamu adalah penipu yang menikahiku demi asetku. Kamu akan hancur di mata masyarakat. Aleta menyeringai. Senyum kemenangan yang kejam. Cemarkan? Lakukanlah. Wijaya. Anggap saja itu adalah layanan pers gratis. Saat ini, siapa yang sedang menghadapi tuntutan penipuan obligasi dengan bukti sah di pengadilan? Anda. Siapa yang menjadi pemilik sah dari perusahaan triliunan rupiah yang telah Anda coba curi selama 3 tahun? Saya. Dan saat Anda mencoba membuka kasus ini, identitas saya sebagai pemilik Midas yang akan terungkap, bukan sebagai menantu gembel, melainkan sebagai pemegang kartu as yang sebenarnya. Aleta bangkit. Ia mengambil akta peralihan hak milik dari Map dan meletakkannya di antara keduanya. 29 hari lagi. Wijaya. Itu adalah waktu yang saya berikan kepada Anda dan Anggraini untuk berkemas dan meninggalkan properti ini. Tidak ada makanan yang disajikan, tidak ada layanan kamar, tidak ada akses ke aset Anda. Anggap saja ini adalah retret perenungan atas semua dosa Anda selama 3 tahun ini. Aleta berbalik, berjalan menuju ruang kerjanya yang baru,
meninggalkan Wijaya dan Anggraini di teras, yang kini benar-benar lumpuh, menyadari bahwa mereka telah menghabiskan semua kartu mereka. Setelah meninggalkan Wijaya dan Anggraini dalam keadaan syok di teras, Aleta berjalan lurus menuju kamar utama. Itu adalah kamar yang selama 3 tahun terakhir terasa seperti ruang pameran megah. Terlalu besar, terlalu dingin, dan terlalu penuh dengan jejak kaki dan arogansi keluarga Wijaya. Sekarang, kamar itu adalah miliknya. Langkah pertama Aleta menuju kebebasan bukanlah teriakan kemenangan, melainkan tindakan yang tenang dan praktis. Ia memanggil 2 orang pelayan yang paling dipercayai, yang sering menyaksikan perlakuan buruk Anggraini terhadapnya, dan menyerahkan daftar tugas. Angkat semua barang yang ada di kamar ini, pakaian, perhiasan, dokumen Wijaya dan Anggraini, dan pindahkan ke kamar tamu lantai bawah. Ini termasuk semua yang ada di lemari dan kamar mandi utama. Perintah Aleta, menunjuk ke setiap sudut kamar. Lakukan dengan hati-hati, tetapi cepat. Setelah selesai, kunci kamar ini. Saya tidak ingin mereka masuk tanpa izin saya. Anggraini telah melarang Aleta menggunakan lemari pakaian utama, memaksanya untuk menyimpan pakaiannya di kamar ganti kecil. Sekarang, Aleta membuka lemari walk-in closet Anggraini yang sebesar kamar kos. Aroma parfum mahal dan kemewahan yang menyesakkan langsung menyambutnya. Aleta mengabaikannya. Dia hanya fokus melihat pelayan itu mulai memasukkan koleksi tas tangan mahal Anggraini dan setelan jas Wijaya ke dalam kotak. Sambil para pelayan bekerja, Aleta pergi ke meja rias. Dia mengambil serbet basah, bukan untuk menyeka dirinya, tetapi untuk membersihkan ceceran kuah sup yang masih samar di pipinya. Saat dia menatap pantulan dirinya di cermin, dia melihat seorang wanita yang berbeda. Wajah yang tadinya pucat dan penuh ketegangan, kini dihiasi oleh ketenangan yang mematikan. Dia tidak lagi menyembunyikan kekuatan kakeknya. Perusahaan Midas, ia kini telah mewujudkannya. Aleta mengambil pakaiannya sendiri, yang selalu sederhana dan elegan, jauh dari kemewahan mencolok Anggraini, dan berjalan ke kamar mandi utama. Kamar yang Anggraini selalu klaim hanya untuk tuan dan nyonya sejati rumah ini. Dia berdiri di bawah pancuran air panas, membiarkan uap menghilangkan sisa bau kuah sup dari rambut dan kulitnya. Mandi ini terasa simbolis. Dia membasuh tidak hanya kotoran fisik, tetapi juga akumulasi penghinaan dan kesengsaraan selama 3 tahun. Ini adalah upacara pembersihan. Ketika ia keluar, ia mengenakan robek katunnya yang nyaman, bukan sutra yang Anggraini paksakan, dan merasakan sensasi ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah perubahan kunci. Aleta telah memanggil tukang kunci resmi dari perusahaan keamanannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua kunci fisik dan kode akses elektronik rumah itu diganti. Wijaya dan Anggraini kini benar-benar terputus dari setiap pintu masuk utama dan kamar-kamar penting. Sambil menunggu pergantian kunci, Aleta turun ke lantai dasar, menuju ruang baca yang Anggraini selalu larang untuk diakses. Ruangan itu penuh dengan buku-buku langka dan dokumen rahasia keluarga. Aleta menyalakan lampu, menarik napas dalam-dalam, dan duduk di kursi kulit paling nyaman di sana. Ia membuka laptop pribadinya, yang selama ini ia sembunyikan karena takut Anggraini akan mengintipnya. Ia mengirim email ke tim hukumnya di Midas, menginstruksikan mereka untuk mengeluarkan surat resmi pengosongan properti dan memonitor setiap upaya Wijaya untuk memindahkan aset yang telah dibekukan. Tindakan ini adalah penegasan kekuasaannya. Ia mengubah rumah tangga yang kacau menjadi kantor pusat yang efisien. Saat Aleta sedang bekerja, Anggraini datang. Dia berdiri di ambang pintu ruang baca. Matanya melebar melihat Aleta di tempat terlarang itu, menggunakan laptop di meja ukiran mahal milik suaminya. Aleta, kamu tidak bisa melakukan ini. Anggraini memohon lagi, tetapi nadanya lebih menyedihkan sekarang. Aku ibumu, ibu mertuamu. Kami membesarkanmu. Kami memberimu segalanya. Aleta mengangkat kepalanya. Jarinya berhenti mengetik. Anda tidak pernah membesarkan saya, Anggraini. Anda menganiaya saya. Anda hanya memberikan saya atap. Dan itu pun kini saya bayar lunas. Anda tidak memberitahu saya tentang kehamilan saya. Anda hanya menuntut. Dan sekarang,
Saya sudah membersihkan kamar utama dari barang-barang Anda. Saya sarankan Anda mulai mengepak di kamar tamu. 28 hari lagi, dan Anda akan pergi. Anggraini menelan ludah, melihat ketegasan yang tak terpatahkan. Ia mencoba mengintimidasi dengan tatapan tajamnya yang biasa, tetapi Aleta hanya tersenyum. Tolong diingat, Anggraini, kata Aleta, suaranya tenang. Anda dan Wijaya bebas untuk berkemas. Tetapi jangan pernah mencoba mendekati laci meja ini, lemari besi di ruang utama, atau mencoba melakukan transfer dana apapun. Tim saya sudah memonitor setiap gerakan finansial Anda. Pelanggaran apapun terhadap perintah pengadilan akan membuat masa 30 hari Anda dipercepat menjadi 24 jam. Selamat menikmati masa tinggal terakhir Anda di sini. Anggraini menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan menantu, tetapi dengan sistem hukum dan kekuatan perusahaan triliunan rupiah, akhirnya mundur. Ia melangkah pergi, bukan karena amarah, tetapi karena rasa takut yang mendalam. Aleta menghela napas. Dia kembali menatap laptopnya. Kuah sup panas itu sudah kering, tetapi bekasnya akan selalu menjadi pengingat. Hari ini, ia telah mengambil langkah pertama. Ia telah mengambil alih rumahnya. Ia telah mengambil alih dirinya. Besok, seluruh dunia akan tahu. Kekuatan Anggraini dan Wijaya selama ini dibangun di atas pondasi status sosial dan kekayaan yang terlihat. Ketika pondasi itu runtuh, getarannya terasa hingga ke seluruh lingkaran sosialita Jakarta. Dalam waktu 48 jam sejak insiden sup, berita tentang keruntuhan mendadak keluarga Wijaya menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Kabar angin awalnya beredar di klub golf dan arisan mewah. Wijaya, sang taipan properti, bangkrut. Namun, gosip menjadi berita eksplosif ketika perusahaan Midas, melalui humas resminya, mengeluarkan pernyataan singkat namun menggigit. Pernyataan itu mengonfirmasi adanya penyelesaian utang dengan jaminan properti Jalan Mahameru nomor 17 yang kini telah beralih hak milik. Secara tidak langsung, Midas mengonfirmasi identitas Aleta sebagai pemilik baru dan menguatkan spekulasi bahwa keruntuhan Wijaya adalah masalah hukum, bukan sekadar kerugian bisnis biasa. Aleta, sebagai tokoh sentral yang tiba-tiba muncul dari bayang-bayang sebagai pemilik mayoritas Midas sekaligus pelaku utama perceraian berprofil tinggi ini, seketika menjadi pusat perhatian. Orang-orang yang selama ini tahu Anggraini sering merundung Aleta kini berbalik arah. Anggraini, yang dikenal sebagai ratu arisan dengan lidah setajam silet, seketika menjadi objek cibiran. Aku selalu tahu menantu gembel itu punya sesuatu, bisik seorang sosialita di sebuah butik mewah. Ternyata, dia bukan gembel, dia adalah raja. Syukurlah, Anggraini layak mendapatkannya. Aku dengar dia bahkan menyiram Aleta dengan sup. Timpal yang lain, membesar-besarkan detail dramatis yang bocor dari staf rumah tangga. Dampak sosial yang paling parah dirasakan oleh Anggraini. Yayasan amal yang ia pimpin selama 2 dekade, yang menjadi sumber utama statusnya, membatalkan semua acara mendatang. Rekan-rekan Dewan Direksi, yang takut terimbas kasus penipuan obligasi Wijaya, satu persatu mengundurkan diri. Anggraini, yang terkurung di kamar tamu dengan asetnya dibekukan, kini hanya bisa mendengar berita buruk itu dari telepon genggamnya yang baterainya sekarat. Di sisi lain, reaksi dari keluarga besar Wijaya datang dalam bentuk intervensi yang arogan. Paman, bibi, dan sepupu Wijaya yang beranggapan bahwa Aleta hanya seorang anak kemarin sore datang ke rumah, menuntut pertemuan. Mereka mencoba mengintimidasi Aleta, menggunakan retorika, menjaga kehormatan keluarga. Aleta menghadapi mereka di ruang tamu yang formal. Dia tidak berbicara banyak. Dia hanya meminta pengacara pribadinya, seorang wanita tangguh dari Midas, untuk berbicara. Tuan dan Nyonya yang terhormat, kata pengacara Aleta, mengeluarkan beberapa dokumen lain. Nyonya Aleta tidak ingin membesar-besarkan masalah ini. Namun, perlu kami informasikan bahwa Bapak Wijaya saat ini terancam tuntutan pidana serius terkait penipuan obligasi yang melibatkan dana pensiun publik. Nyonya Aleta tidak hanya sah secara hukum sebagai pemilik properti ini, tetapi ia juga telah memutuskan hubungan hukumnya dengan Bapak Wijaya melalui gugatan cerai. Pengacara itu kemudian menunjukkan bukti yang tak terbantahkan tentang kesalahan Wijaya,
termasuk beberapa kwitansi gelap dan transfer dana mencurigakan yang mengarah pada penipuan. Keluarga besar Wijaya yang arogan, yang tadinya datang untuk mengancam, menjadi pucat pasi. Mereka menyadari bahwa membela Wijaya sama dengan menenggelamkan diri mereka sendiri. Dengan cepat, mereka mengubah nada, menawarkan simpati palsu kepada Aleta, dan segera pergi, berjanji untuk tidak ikut campur dalam masalah internal. Namun, di tengah semua kehancuran sosial ini, Aleta menerima dukungan tak terduga yang tulus. Pelayan rumah, koki, dan tukang kebun, yang selama ini menyaksikan penderitaan Aleta secara diam-diam, kini berani menunjukkan kesetiaan mereka. Mereka bekerja dengan semangat baru, memastikan Aleta nyaman dan mengabaikan sepenuhnya permintaan Anggraini. "Kami tahu, Nyonya Aleta," bisik Koki padanya saat menyajikan makan malam. "Anda wanita yang baik. Kami selalu mendoakan Anda." Dukungan emosional terbesar datang dari luar lingkaran Wijaya. Rekan-rekan kerjanya di Midas, yang tahu identitas aslinya, mengirimkan pesan dukungan. Yang paling menyentuh adalah pesan dari mantan rekan analis yang pernah dipecat Wijaya, karena Anggraini tidak menyukai latar belakang sosialnya. "Kami tahu kamu akan melakukannya, Aleta. Selamat atas kebebasanmu." Anggap Supanas itu adalah simbol kehormatan terakhir mereka. "Kamu sudah membersihkannya, dan sekarang, kamu bersih." Bunyi pesan itu. Aleta menutup laptopnya. Ia melihat ke kamar tamu lantai bawah. Di sana, Anggraini dan Wijaya, dua sosok yang dulunya perkasa, kini terisolasi, tanpa uang, dan tanpa martabat. Mereka harus mengepak barang-barang mereka sendiri. Pakaian, perhiasan, dan kenangan pahit, seperti orang asing di rumah yang dulunya mereka banggakan. Aleta menyadari bahwa pembalasannya jauh lebih besar daripada sekadar merebut rumah. Ia telah merobek fasad kebohongan keluarga Wijaya dan menempatkan mereka di hadapan pengadilan sosial, di mana mereka dihukum bukan oleh uang, tetapi oleh kebenaran nama baik. Rasa sakit itu, ia tahu, akan bertahan jauh lebih lama daripada sensasi panas kuah sup. 2 tahun kemudian. 2 tahun telah berlalu sejak insiden kuah sup dan hari penyerahan kartu terakhir. Rumah di Jalan Mahameru nomor 17 tidak lagi terasa seperti peti mati berlapis sutra. Dinding marmer yang dingin kini dipenuhi dengan cahaya alami dan aroma bunga krisan yang segar. Bukan lagi bau parfum mahal yang menyesakkan dan udara tegang Anggraini. Aleta telah mengubah rumah itu sepenuhnya, mengubahnya menjadi markas besar perusahaan Midas untuk Asia Tenggara. Ruang makan yang dulunya adalah panggung penyiksaan Anggraini telah menjadi ruang konferensi yang elegan. Ruang baca yang terlarang kini adalah kantor pribadinya, dipenuhi dengan sertifikat-sertifikat prestasi, bukan lagi rahasia kotor keluarga Wijaya. Aleta, pada usia akhir 20-an, kini benar-benar berkuasa. Dia telah menyelesaikan perceraiannya dengan Wijaya tanpa hambatan. Wijaya, yang asetnya dibekukan, tidak memiliki biaya dan kekuatan moral untuk melawan. Wijaya dan Anggraini telah pergi tepat pada hari ke-30. Dengan kepergian yang sunyi dan memalukan, membawa hanya beberapa koper dan sisa-sisa kehormatan mereka. Kasus penipuan Wijaya masih bergulir di pengadilan, dan Aleta telah membiarkan hukum berproses tanpa intervensi. Pada suatu sore yang cerah, Aleta memutuskan untuk mengambil cuti sejenak dari pekerjaan. Dia meninggalkan kediamannya, mengendarai mobilnya sendiri, mobil yang sederhana, tetapi kuat, yang ia beli dengan uangnya sendiri, dan pergi ke kawasan kota tua yang ramai, tempat ia pernah menghabiskan masa kecilnya. Dia mencari sebuah kedai kopi kuno yang sudah lama ia rindukan. Saat Aleta berjalan di trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima dan kesibukan kelas menengah, pandangannya secara tidak sengaja terhenti pada dua sosok yang duduk di sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Mereka sedang berbagi piring makanan yang sama, dengan wajah menunduk. Meskipun sudah 2 tahun, Aleta langsung mengenali mereka. Itu adalah Anggraini dan Wijaya. Anggraini terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya, yang dulunya selalu disanggul rapi dan diwarnai sempurna, kini terlihat beruban dan tidak terawat. Wajahnya kurus, tidak ada lagi jejak arogansi yang membekukan. Pakaiannya adalah baju biasa, yang jelas tidak datang dari butik mahal. Dia makan dengan tenang, hampir terlalu tenang,
tanpa mencaci maki juru masak atau pelayan. Di sebelahnya, Wijaya terlihat lusuh. Jas yang ia kenakan sudah usang, dan ia terlihat sangat stres. Ia tampak sedang membaca koran, tetapi Aleta tahu dari posisi duduknya yang tegang bahwa ia pasti sedang mencari pekerjaan atau menanti kabar dari pengadilan. Wijaya yang sombong dan berkuasa kini hanyalah satu dari jutaan warga kota yang berjuang untuk bertahan hidup. Aleta berdiri mematung di seberang jalan. Ada celah waktu, sebuah momen hening di tengah keramaian. Anggraini mendongak, matanya yang lelah menyapu jalanan. Pandangan mereka bertemu, hanya untuk sepersekian detik. Di mata Anggraini, tidak ada lagi amarah yang membakar. Hanya ada pengakuan pahit, dan sedikit rasa takut yang tersisa. Dia cepat-cepat menundukkan kepalanya, pura-pura tidak melihat Aleta. Rasa malu Anggraini terhadap Aleta jauh lebih besar daripada rasa pahit kehilangan rumah. Aleta tidak bergerak. Dia tidak merasa perlu untuk menyeberang jalan dan mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada dorongan untuk mengejek atau membalas dendam. Selama 3 tahun, semua yang ia lakukan didorong oleh rasa sakit dan kebutuhan untuk membuktikan nilainya. Sekarang, berdiri di sana, melihat kehancuran mantan ibu mertuanya dengan matanya sendiri, Aleta menyadari bahwa kebencian itu telah menguap. Dia telah menang, dan kemenangan itu terasa hampa jika ia masih membawa beban amarah. Kemenangan sejatinya bukanlah melihat mereka jatuh, melainkan membangun kembali dirinya setelah mereka meruntuhkannya. Aleta menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang segar dan bebas di paru-parunya. Dia tersenyum. Senyum itu tulus, bukan senyum sinis yang ia gunakan di ruang makan 2 tahun lalu. Itu adalah senyum kebebasan. Dia berbalik dari pemandangan itu. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi perlu memikirkan kuah sup, rumah mewah, atau keluarga Wijaya. Kisahnya dengan mereka sudah selesai. Mereka hanyalah babak yang harus ia lalui untuk mencapai kemenangannya sendiri. Aleta berjalan menuju kedai kopi. Langkahnya ringan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai menantu gembel atau korban pelecehan. Dia adalah Aleta, pemilik Midas, wanita yang telah menukar penderitaan 3 tahun dengan kebebasan seumur hidup. Sambil berjalan, ia teringat lagi momen saat kuah sup disiramkan ke wajahnya. Saat itu, rasanya seperti kehancuran. Kini, ia melihatnya sebagai tanda air terakhir sebelum ia naik. Sup panas itu adalah titik didih, dan kertas gading itu adalah kunci untuk hidup barunya. Pembalasan terbaik adalah kebahagiaan yang dicapai dengan ketenangan dan martabat yang utuh.